Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nadia Arifah dari Universitas Duta Bangsa, Prodi D3 Rekamedis Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi penilaian mata kuliah Anatomi Fisiologi, saya akan membahas mengenai bipolar. Apa sih itu bipolar? Pandangan umum mengenai penyakit ini yaitu moody atau mood yang sering berubah-ubah. Tetapi hal ini berbeda dengan mood swing. Untuk penjelasan singkatnya akan saya berikan di akhir pembahasan. Menurut kedokteran, bipolar adalah gangguan mood episodik, di mana gangguan mood yang kadang muncul, kadang juga netral. Fase episodik ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase mania atau manik, lalu ada fase depresi. Fase mania atau manik yaitu ketika penderita sedang merasa sangat bahagia atau memiliki semangat berlebih tanpa ada faktor lain atau tanpa dipengaruhi faktor lain. Contohnya ketika penderita merasa tidak perlu untuk tidur. Mungkin dalam sehari dia hanya tidur 3 jam atau bahkan dalam berhari-hari dia tidak tidur. Selain itu dia juga melakukan tindakan impulsif. Contohnya membelanjakan uang dengan membelanjakannya barang-barang yang tidak dia perlukan. Selain itu, ketika dia sedang mengendarai sepeda motor, dia kebut-kebutan di jalan. Karena dia merasa dia seperti sedang berada dalam perlombaan. Ada juga yang penderita menghantamkan kepalanya ke benda keras atau benda tumpul hanya karena ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Fase kedua yaitu fase depresi, yaitu ketika penderita merasa dirinya sangat sedang bersedih, merasa terpukul, merasa tidak berguna, hingga paling buruk dia merasa ingin bunuh diri. Untuk gejala dari penyakit bipolar ini tidak ada pola dan interval yang pasti. Durasi munculnya pun beragam. Ada yang 4 hari, mungkin lebih dari seminggu, 2 bulan, atau bahkan muncul lagi setelah bertahun-tahun dia tidak merasakan gejala bipolar. Jenis bipolar sendiri ada beberapa, yaitu ada bipolar tipe 1, bipolar 2, bipolar siklotimik, lalu ada juga bipolar mixed episodik. Lalu, apakah bipolar ini merupakan penyakit yang berbahaya? Menurut data dari WHO, bipolar merupakan penyakit yang tidak berujung fatal. Namun, dampak negatif dari penyakit ini dapat berujung fatal. Seperti ketika pada fase manik atau mania, ketika penderita berkebut-kebutan di jalan, lalu ia hilang kendali, dapat membahayakan dirinya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, ketika penderita menghantamkan kepalanya pada benda keras atau benda tumpul hanya untuk mendapat perhatian, dapat terjadi mungkin gagal otak atau kerusakan sel pada otaknya. Untuk fase depresi, dia dapat melakukan bunuh diri. Itu hal yang paling berbahaya. Untuk penyebab dari penyakit bipolar ini ada beberapa penyebabnya. Di antaranya yaitu adanya genetik. Ketika seseorang memiliki paman, bibi, orang tua ataupun kakek nenek yang mengidap bipolar, maka orang tersebut memiliki kemungkinan 15% hingga 30% untuk mengidap bipolar. Penyebab selanjutnya yaitu penyebab biologis. Ketika terjadi gangguan kelainan zat kimia pada sel syaraf otaknya. Lalu ada penyebab psikososial. Contohnya yaitu tekanan hidup. Seperti dia pernah mengalami pelecehan seksual, mengalami kekerasan, ataupun dia mengonsumsi obat-obatan terlarang.
Untuk treatment yang diberikan pada penderita penyakit bipolar yaitu yang pertama bisa dilakukan dengan psikofarmakologi dengan memberikan mood stabilizer atau obat-obatan untuk menstabilkan mood. Lalu treatment yang kedua yaitu psikoterapi berupa CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Hal ini dengan tujuan untuk membantu penderita memodifikasi pola pikir yang muncul. Tiba-tiba pola pikir buruk dapat diarahkan ke arah yang positif. Selain itu juga untuk membantu penderita mengenali tanda munculnya gejala sehingga gejala tersebut tidak berkembang. Dan yang terakhir yaitu psikoedukasi, di mana penderita diajak berbincang, berdiskusi mengenai kesulitan apa yang sedang ia alami. Lalu selain itu juga agar dia membuka diri, agar dia mau bercerita sehingga dia tidak merasa sendiri. Baik, di akhir saya akan menjelaskan sedikit perbedaan mengenai mood swing dengan bipolar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, durasi bipolar dapat terjadi kurang lebih 2 bulan mungkin, lebih dari seminggu, ataupun yang paling cepat 4 hari. Sedangkan untuk mood swing bisa terjadi hanya dalam kurun waktu beberapa jam. Misalnya, penderita yang mengalami mood swing ketika pagi dia merasa sangat bahagia, lalu ketika siangnya dia merasa sangat murung, sangat sedih. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.